seluruh Indonesia untuk memenangkan Anda jadi presiden. Tapi ingat, saya tidak menambahkan, tidak mengurangi bahasa saya. Tapi ingat, setelah nanti insya Allah Anda menang, terus Anda khianati bangsa, Anda khianati rakyat, Anda sengsarakan rakyat, saya Baharudin Smith orang yang akan pertama kali melawan Anda. Itu kata-kata saya. Imam Ali Zainal Abidin, Sayyidah Zainab, Ruqayyah, Sukainah, putri-putri Imam Hussein, putra Imam Hussein yang tersisa Imam Ali Zainal Abidin, dirantai tangannya, dibelenggu, mereka diarak bagaikan binatang, dimasukkan penjara Imam Ali Zainal Abidin. Kenapa? Apakah beliau penjahat? Apakah beliau ingin merampas kekuasaan ketika itu? Atau apakah ingin melawan kezaliman dan menyampaikan kebenaran? Jawab. Melawan kezaliman, menyampaikan kebenaran. Jangan lihat ke sana, lihat ke sini. Siap, Habib. Tadi antum berkata Habib Bahar tidak berkampanye. Iya. Ya salah, enggak. Itu salah. Siap, salah. Anak berkampanye. Iya. Jadi ketika itu yang mulia, kan tadi kan Habib Aldo ngomong saya nggak kampanye. Cuma mungkin kan orang beda-beda masalah kampanye. Saya orangnya begitu yang mulia. Salah, saya bilang salah. Ketika dia membela saya, ini Habib Aldo bela saya, bilang nggak kampanye. Padahal enggak, saya kampanye. Saya nggak tahu. Ya makanya saya kasih tahu. Ketika itu ada ijtima ulama yang mulia. Tadi kan ini sekalian saya jawab pertanyaan majelis hakim. Ijtima ulama itu adalah perkumpulan para ulama. Ibarat kata ahlul halli wal adli. Yakni para ulama di seluruh Indonesia, dusyauka wasatwa, para pemuka-pemuka yang banyak umat yang dihormati, berkumpul kita ketika itu di mana saya nggak tahu lupa itu tempatnya karena saya di luar, nggak masuk ke dalam, saya merokok di luar. Ketika itu akhirnya dengan kita kasih syarat ke capres, ke calon nomor 202, kita kasih syarat. Kalau Anda bisa memenuhi syarat-syarat ini, salah satunya jangan mengkhianati, tidak boleh mengkhianati bangsa, tidak boleh mengkhianati rakyat, tidak boleh menyengsarakan rakyat, ya, harus membela agama manapun tanpa peduli, walaupun kita mayoritas muslim. Itu poin-poinnya. Kalau tidak salah ada 30 berapa poin itu yang mulia. Kalau mau ada 70, 30 lebih poinnya. Kalau bersedia kami siap. Nah cuma di situ saya bilang, kami beda dengan 01. Kalau ulama-ulama 01 kampanyenya mereka dibayar sama presidennya. Kalau kami enggak, kami yang mengeluarkan uang, kami yang mengeluarkan keringat untuk memenangkan Anda sebagai presiden. Sampai mohon maaf yang mulia, ketika itu saya masih ingat di acara di mana? Di mana? Di stadion mana? Bukan di mana sebenarnya? Bukan bukan stadion yang politik. Mekarsari. Di stadion Pemekarsari yang mulia. Di stadion Pemekarsari ketika Prabowo sedang acara santri nasional waktu itu. Ketika Prabowo sedang pegang mic begini, saya datang, berhenti dia pegang mic. Bukan di YouTube saya. Dia berhenti pegang mic. Saya datang, semua umat matanya menuju ke saya. Akhirnya ketika itu saya naik, saya salaman, saya angkat tangannya semua. Sudah selesai itu, Prabowo melanjutkan, baru saya ceramah. Ketika saya ceramah yang mulia, saya mengatakan, saya Bahar bin Ali bin Smith mendukung Anda, ya, itu atas hasil ijtima ulama. Karena saya ini paling anti urusan-urusan begini sebenarnya. Bahkan mohon maaf yang mulia, Al-Habib Hussein bin Syekh Abu Bakar bin Salim, ya, datuknya para bin Syekh Bakar, Habib yang famnya bin Syekh Bakar itu punya datuk namanya Habib Hussein. Beliau bilang, andaikan pangkat jabatan kekuasaan bisa dipegang oleh seekor binatang, demi Allah kami tidak rela binatang peliharaan kami memegang pangkat jabatan dan kekuasaan tersebut. Jadi kami itu tidak ada urusan-urusan begitu. Cuma kami ini Indonesia
Indonesia dipimpin oleh presiden yang benar-benar bisa memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat dengan tadi syarat tadi. Saya bilang beda. Saya yang akan mengeluarkan uang. Saya yang akan kampanye seluruh Indonesia untuk memenangkan Anda jadi presiden. Tapi ingat, saya tidak menambahkan, tidak mengurangi bahasa saya. Tapi ingat, setelah nanti insya Allah Anda menang, terus Anda khianati bangsa, Anda khianati rakyat, Anda sengsarakan rakyat, saya Baharudin Smith orang yang akan pertama kali melawan Anda. Itu kata-kata saya. Masih ingat? Enggak, antum ingat enggak kata-kata seperti itu? Ada di YouTube banyak kok. Ada, tidak ingat dari itu karena anda tahunya antum tidak suka dengan politik. Iya, Anda nggak suka politik. Waktu itu hanya karena istimewa ulama. Ya. Terus Ada. sebentar boleh. Iya, boleh. Nanti habis azan bisa sedikit biar nanti langsung. Kalau ada enggak, nanti habis azan yang mulia. Maksudnya habis azan lanjut ya sebentar. Begitu yang mulia. Saya hanya ingin memperjelas pertanyaan daripada hakim yang mulia, hakim anggota sebelah, masalah tadi. Apakah mungkin karena kampanye atau apa? Makanya saya jelaskan yang mulia. Jadi iya, saya dukung, benar itu. Saya dukung. Tapi ada tapinya kan yang mulia. Ada kan orang yang fanatik. Orang fanatik itu pintar bicara, tapi tutup mata, tutup telinga yang mulia. Kalau saya bukan orang seperti itu yang mulia. Saya kalau salah ya salah, pengkhianat saya cak pengkhianat. Nah, iya makanya. Nah terus tadi melanjutkan apa yang dipertanyakan oleh majelis anggota tadi. Apakah mungkin kebencian itu masih berlangsung padahal udah dari 2019? Kan pertanyaannya begitu. Ya. Nah, saya bertanya kepada Anda tahu iblis? Tahu. 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 Ketika iblis dikutuk, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, itu iblis benci nggak sama Nabi Adam? Benci. 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 Baik. Dalam kitab dijelaskan bahwasanya setiap kurun 100 tahun, setiap masa 100 tahun itu iblis Allah keluarkan dari neraka. Nabi Adam Allah keluarkan dari surga. Allah pertemukan di satu tempat. Ketika itu Allah berkata kepada iblis, wahai iblis, sujud kepada Adam, maka akan aku ampuni dosamu. Itu Allah memberi kesempatan nggak kepada iblis? Memberi nggak? Memberi. Ingat, setiap 100 tahun itu. Iya. Itu ada dalam kitab. Setiap kurun 100 tahun itu iblis dari neraka Allah keluarkan, Nabi Adam dari surga Allah keluarkan. Allah masih suruh sujud. Allah saking kasih sayangnya masih memberi kesempatan kepada iblis untuk bersujud biar aku ampuni. Tapi apa kata iblis? Tidak, aku lebih memilih di neraka. Kenapa? Karena kebenciannya dia sama Nabi Adam. Nggak cukup sampai di situ. Di zaman Nabi Musa, iblis datang, wahai Musa, engkau kalimullah, orang yang berbicara dengan Allah, tolong sampaikan kepada Allah, aku ingin bertobat. Nabi Musa bilang, ya Allah, iblis mau tobat. Kata Allah, kalau iblis mau tobat, suruh sujud di kuburnya Adam. Apa kata iblis? Sujud di kuburnya Adam? Adam masih hidup saja, saya nggak mau sujud, apalagi Adam boleh jadi bangkai. Tetap dia nggak mau hidup. Jadi kebencian iblis itu tetap berlangsung. Sebagaimana mereka yang membenci saya tetap berlangsung dari 2019, entah sampai kapan saya tidak tahu yang mulia. Itu jawaban yang mulia. Terus, ya, tadi yang mulia hakim ketua berkata, ngeri sekali saya mendengar ketika Habib Bahar berkata resiko paling kecil di penjara dan resiko paling besar dibunuh. Apakah Anda tahu? Anda punya kakek Imam Husain itu diapakan sama pemerintah? Dipenggal ya boleh. Diapakan? Dipenggal. Diapakan? Dipenggal. Kenapa dipenggal? Karena apa? Apakah karena korupsi? Apakah karena menyengsarakan rakyat? Atau karena membela rakyat? Membela rakyat melawan kezaliman penguasa. Sayyidina Hasan, kakaknya Imam Husain, dibunuh, diracun yang mulia.
Pertanyaan saya kepada Anda, kenapa Imam Hasan diracun? Apa salah beliau? Apakah beliau maling uang rakyat? Apakah beliau penjahat besar? Atau beliau diracun karena menyampaikan kebenaran dan melawan kezaliman? Beliau diracun karena melawan kezaliman untuk menyampaikan kebenaran. Al-Imam Ali Zainal Abidin, Sayyidah Zainab, Ruqayyah, Sukainah, putri-putri Imam Husain, putra Imam Husain dan tersisa Imam Ali Zainal Abidin, dirantai tangannya, dibelenggu, mereka diarak bagaikan binatang, dimasukkan penjara Imam Ali Zainal Abidin. Kenapa? Apakah beliau penjahat? Apakah beliau ingin merampas kekuasaan ketika itu? Atau apakah ingin melawan kezaliman dan menyampaikan kebenaran? Jawab. Melawan kezaliman, menyampaikan kebenaran. Al-Imam Musa Al-Kazim, Al-Imam Ali Ar-Ridha, beliau-beliau dipenjara sampai mati dalam penjara, sampai ada yang diasingkan dari penjara lain ke penjara lainnya, ada yang dibunuh, diracun, yang dimana racun itu bukan langsung mati tapi mengerogoti tubuhnya pelan-pelan. Al-Imam Syafi'i, beliau pernah dipenjara, Imam Hambali pernah dipenjara, Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah dipenjara, para ulama-ulama, para imam-imam zaman dulu semuanya dipenjara. Kenapa beliau dipenjara? Apakah karena beliau-beliau itu pelaku kemaksiatan? Apakah karena beliau-beliau ingin menghancurkan pemerintah yang sah? Atau karena beliau-beliau berdiri dengan tegak, tidak menundukkan kepala untuk melawan kezaliman, ketidakadilan dan menyampaikan kebenaran? Jawab. Beliau ditahan karena beliau berdiri tegak melawan kezaliman, menyampaikan kebenaran. Itulah kakek-kakek kami yang mulia, dan itu yang diwariskan oleh kakek kami, sehingga bagi saya risiko paling kecil di penjara, risiko paling besar dibunuh. Terima kasih.